Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memelihara kucing? Ya, ini harus kita ungkap ya dengan tuntas, dengan sedetail-detailnya ya. Riwayat yang sahih dan kitab hadis menekankan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki kucing, tidak memelihara kucing. Ya, ada pendapat ulama bahwa Rasul memiliki kucing diberi nama Sudanuna, tetapi informasi ini tidak valid kesahihannya di kitab Sirah Nabawiyah. Kitab Sirah Nabawiyah itu adalah kitab tentang biografi Rasul, tentang kehidupan Rasul. Tidak sahih ya. Ada beredar informasi bahwa kucing Rasulullah bernama Mu'izzah ya. Ini juga tidak ada riwayatnya. Tidak ada riwayatnya ya. Jadi mari kita melihat ini secara keilmuan ya, keilmuan, bukan katanya ya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan memelihara kucing di dalam rumah karena kucing binatang yang suci, boleh memakan makanan bekas dimakan kucing, boleh meminum minuman bekas diminum kucing. Yang terakhir, air bekas jilatan kucing ketika dia minum ya, itu airnya dihukumi suci ya. Nah, ini jadi harus kita lihat kalau bagi orang-orang yang memelihara kucing ya, ini ya. Nah, tetapi selanjutnya para ulama ya membahas bagaimana hukumnya bulu kucing yang terlepas dari badan kucing ya. Hukumnya najis ya. Tetapi jika bulu kucing yang terlepas dari kucing tadi sedikit, maka ma'fu atau dimaafkan atau menjadi tidak najis ya. Akan tetapi jika bulu kucing yang terlepas dari kucing yaitu banyak, maka menjadi najis. Nah, sekarang pertanyaannya, sedikit atau banyak itu parameternya apa? Ya, maka ukuran sedikit atau banyak dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Jadi kalau masyarakat biasanya, oh ini sedikit, ya berarti itu sedikit. Begitu masyarakat melihat, oh ini banyak ini, berarti itu banyak dan najis. Jadi buat teman-teman yang memelihara kucing ya di dalam rumah ya, misalnya dia sering di sajadah, nah dilihat sajadahnya kalau banyak bulu di situ, nah itu bisa jadi najis ya, maka berbahaya untuk kita sholat ya. Tapi kalau sedikit maka dimaafkan ya. Nah, bagaimana dengan kencing dan kotoran kucing ya? Najis ya. Maka wajib mensucikan apapun yang terkena kencing dan kotoran kucing. Ya, ini bagi yang memelihara ya. Biasanya kalau kucing itu punya kebiasaan menandai wilayahnya ya dengan kencing di tempat-tempat tertentu. Nah, ini kalau kebetulan kita lihat ya, kita harus mensucikan yang terkena kencing dan kotoran kucing. Nah, benarkah ya memang tidak ada hadisnya tentang kucing? Ada ya. Jadi justru ada hadis-hadis dengan berkaitan dengan kucing, itu ada hukum-hukum yang bisa diambil. Yang pertama ya, hadis yang bercerita tentang perempuan yang diazab kelak nanti di neraka karena mengikat kucing ya, mengurung kucing, mengikat dan tidak memberi makan hingga kucing tersebut mati. Ini dalam riwayat Bukhari dan riwayat Muslim ya, ada. Nah, ini apa maksudnya? Bahwa kalau Anda memelihara kucing, wajib memberi makan kucing ya, karena tanggung jawab jangan sampai kucing tersebut menderita ya, tidak dikasih makan tapi juga tidak dilepas ya. Ya, kalau di dalam rumah atau dipelihara, maka ini harus ya diberi makan. Ya, ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua dari hadis Anas bin Malik ya, bekas jilatan kucing di bejana itu tidak najis, bisa dibuat berwudu ya. Ini ketika Rasulullah SAW mau berwudu, sebelumnya kucing jilat-jilat tuh di bejana ya. Kemudian Rasulullah tetap membuat air tersebut untuk berwudu ya. Riwayat yang ketiga yaitu hadis bahwa kucing tidak najis ya. Ini Rasulullah berkata, tawafina au tawafat
ya, karena kucing itu adalah hewan yang berkeliling di sekitar kita, ya. Nah, ini bahwa kucing itu tidak najis. Jadi bekas tapaknya, bekas dia duduk di kursi, dia itu tidak najis, ya. Ini hadis dari riwayat Abu Qatadah. Nah, ini 3 hadis ini ada di kitab-kitab hadis, ya. 3 hadis ini, 3 riwayat ini, dan ada hukumnya masing-masing, ya. Nah, bahwa ada sering kalau kita lihat, ya, bahwa Rasulullah memelihara kucing, ini sudah kita bantah, tidak ada hadisnya, tidak ada riwayatnya. Kemudian, loh kenapa? Karena Rasulullah itu pernah pas tidur, ya, bangun ada salah satu kucing, ya, di salah satu lengan jubah beliau. Kemudian Rasulullah memotongnya, ya, memotong lengan baju beliau, ya, lengan jubah beliau. Nah, ini apakah memang ini adalah hadis ini bercerita tentang Rasulullah? Ya, bukan. Ini bukan hadis tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita lihat, ya, dalam kitab Syiar A'lam Nubala, ya, Syiar Al-A'lam An-Nubala, cerita tersebut adalah cerita tentang Imam Ar-Rafi'i, ya, salah satu, ya, ulama. Nah, maka ini bercerita tentang Imam Ar-Rafi'i cerita. Jadi bukan Rasulullah itu, tapi Imam Ar-Rafi'i. Yang kedua, ini juga tidak ada sumbernya, tapi dikatakan bahwa itu cerita tentang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi peristiwa itu bukan terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena para pecinta kucing masih menganggap, ya, cerita tersebut adalah cerita tentang Rasulullah sampai menggunting, ya. Maka saya searching, ya, saya cari, ya, bahkan sholat bersama Rasulullah, kucingnya tersebut juga tidak ada riwayatnya. Rasulullah menggunting gara-gara takut mengganggu kucing, itu juga tidak ada, ya. Yang ada cerita itu adalah tentang Imam Ar-Rafi'i dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau Imam Rafi'i ini jelas ada di kitab Syiar Al-A'lam An-Nubala. Tapi kalau tentang Abu Hurairah tidak ditemukan kitabnya. Hanya pernah dengar situ, informasinya tidak valid juga, ya. Maka ini menjadi perhatian, ya, agar kita tahu, ya, bahwa hadis-hadis ini, ya, berkenaan dengan kucing dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pengen bahwa kita, ya, itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi, ya, ini melihat sumber-sumber yang ada, ya. Maka kita lihat dong, ya. Nah, misalnya, ya, para pemirsa bisa mendapatkan, ya, bahwa Rasulullah punya kucing namanya Mu'izzah dalam kitab hadis apa, silahkan tulis di kolom komentar, ya. Itu kitab apa, ya, jilid berapa, halaman berapa. Ini nanti kita cross check, ya. Ini bagus agar menambah pengetahuan kita. Dan juga misalnya Rasulullah memang memelihara kucing, ya. Ya, itu tadi namanya ada yang katanya Sudanuna, ada yang namanya Mu'izzah, ya. Ini kalau ada hadisnya, ya, silahkan, ya. Yang kami dapatkan di sini adalah berkenaan dengan kucing. Tadi sudah kita sebutkan ada 3 riwayat. Sedangkan memberi makan hewan, ya, itu hadisnya umum, ya, memberi makan hewan apa saja, termasuk di dalamnya kucing, dan juga bukan kucing atau selain kucing. Itu hadisnya adalah hadis umum, bahwa Rasulullah SAW bersabda, berilah makan hewan-hewan. Nah, itu barang siapa yang memberi rahmat, menyayangi hewan, dia akan disayangi oleh Allah. Itu hadisnya adalah umum, ya. Maka ini menjadi perhatian bagi kita untuk melihat kembali, ya, agar tidak salah memahami, ya, agar kita, ya, memelihara kucing, ya, sudah biasa hobi, ya, silahkan, ya. Kalau dipelihara dalam rumah, ya, itu harus diperhatikan makan, minumnya, dan kebutuhan si kucing, ya. Dan juga jangan lupa ketika ada anjuran, ya, dalam tanda kutip, ya, memberi makan, ya, hewan yang dipelihara, termasuk di sini kucing, karena ada hadisnya, barang siapa yang memelihara kucing, perempuan yang memelihara kucing kemudian mengikatnya, ya, mengurungnya, dan tapi menyiksanya, artinya tidak diberi makan sampai kucing tersebut mati. Nah, ini dalil menunjukkan bolehnya memelihara kucing di rumah,
ya. Nah, akan tetapi juga ada hadis lain, ya, larangan lain untuk menyakiti tetangga. Jadi bagi Anda yang memelihara kucing, ya, jangan sampai kucing Anda, ya, itu masuk ke wilayah rumah tetangga dan misalnya membuang kotoran sembarangan di rumah tetangga, misalnya mencakar-cakar jok sofa dan motor milik tetangga, mencakar-cakar kap mobil milik tetangga. Nah, ini jangan sampai, ya. Silahkan tanya tetangga depan, kanan, kiri, belakang, ada nggak kucing saya yang misalnya berbuat kerusakan di rumah Anda. Kalau ada saya ganti. Nah, selain itu, kalau memang ada, maka lebih baik, ya, itu kucingnya dimasukkan ke dalam kandang agar tidak mengganggu tetangga. Karena ya misalnya kita memelihara kucing, ya baik, ya, memberi makan kucing, ya, ini adalah baik. Tetapi jangan juga sampai bertentangan dengan larangan menyakiti tetangga. Ya, ini juga harus dipatuhi, larangan menyakiti tetangga. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada tetangga kita karena hewan peliharaan kita. Ya, karena menjaga etikat baik, ya, etika, ya, moral, akhlak dengan tetangga juga wajib. Ya, ini maka harus diperhatikan. Maka ini mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita semua, dan masih ditunggu buat para pemirsa yang memiliki hadisnya tadi, silahkan tulis di kolom komentar, ya, apakah benar Rasulullah memiliki kucing, ya, hadisnya apa, apakah benar kucingnya Rasulullah bernama Muizah atau Sudanana, ya, silahkan hadisnya apa, dalam kitab apa, halaman berapa, jilid berapa. Ini mudah-mudahan bisa saling sharing ilmu pengetahuan antara kita semua, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.